Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 Part 59. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Sebelumnya kita telah melihat pertempuran antara Iris dan Sirona, yang mana Iris kalah dengan selisih yang tipis. Kemudian pada babak selanjutnya, yakni pertandingan keempat antara Satoshi dan Daigo. Lalu Shin memperlihatkan yang mana Satoshi dan Daigo telah menempati posisinya masing-masing. Di sana dijelaskan jika Daigo adalah juara Hun, sementara Satoshi adalah juara pertama Alola. Lalu dari arah tribun, tim Rocket nampak sangat antusias akan melihat pertarungan Satoshi. Begitupun di tribun lain, Go juga akan bersiap menonton dengan Hoop, adik Dande. Dan nampaknya si Iris juga akan duduk bersama mereka. Di sana, Hoop sangat tak menyangka dengan kedatangan Iris, tapi Iris terlihat biasa saja. Setelah itu Iris bermain dengan Wooloo, yakni Pokemon milik Hoop. Hoop lalu menanyakan kenapa Iris datang ke sana. Mendengar itu, Go lantas yang menjawab bahwa Iris ingin merasakan kegembiraan secara langsung seperti yang dirasakan Satoshi saat menonton di tribun. Kemudian Shin kembali ke lapangan, yang mana sang wasit mengumumkan peraturan, yakni seperti sebelumnya dengan menggunakan 3 Pokemon dan tidak ada batas untuk pergantian Pokemon. Selain itu, mereka juga diperbolehkan menggunakan salah satu kekuatan, baik itu Dynamax, Z-Move maupun Mega Evolusi. Melihat Satoshi yang memiliki ketiga kekuatan tersebut, Hoop sangat kagum padanya. Lalu Shiko mengatakan jika Satoshi sudah mengalami berbagai petualangan yang membuat dia bisa memiliki semua kekuatan tersebut. Lalu di lapangan, Satoshi mengatakan ke Daigo jika dirinya akan masuk ke semifinal. Mendengar itu, Daigo menimpali jika Satoshi sangat percaya diri meski menghadapi dirinya. Daigo juga melanjutkan jika ia tidak sabar untuk memulai pertempuran. Dan di sana, pandangan Daigo melihat ke Dynamax serta Z-Move dan Mega Evolusi yang dikenakan oleh Satoshi. Setelah itu, sang wasit pun memberi aba-aba untuk bersiap mengeluarkan Pokemon pertama mereka. Di sana, Satoshi menggunakan Unoragon, sementara Daigo memilih Metagross. Di sisi lain, pertempuran mereka juga disaksikan oleh peserta lain di ruang tunggu. "Mari kita lihat apa yang kamu punya, pemula," ucap Dande. Setelah itu, wasit pun memulai pertandingan tersebut. Nampaknya perkiraan Satoshi tepat, pasalnya serangan Unoragon telah menghentikan psikokinesis Metagross. Bahkan Daigo tak menyangka dengan perkiraan Satoshi. Begitupun di tribun, teman-teman Satoshi juga mendukung setiap pergerakannya. Di sana Go dan Iris mengatakan jika serangan Unoragon mampu meningkatkan kekuatannya. Sementara itu di lapangan, Satoshi teringat dengan pertarungannya melawan Shinji, yang mana pertarungannya saat itu meningkatkan dirinya untuk bisa memperkirakan segala serangan Metagross. Dari serangan agility Metagross sampai dilanjut dengan serangan psikokinesis. Nampaknya juga Shinji menyaksikan pertandingan Satoshi dan Daigo. Kembali ke lapangan, di mana Daigo menukar Metagross dengan Boss Drago. Di tribun, Go melihat indeks Boss Drago, yang mana merupakan Pokemon dengan tanduk yang cukup tajam untuk melubangi lembaran besi. Dan Pokemon ini menjatuhkan lawannya dengan cara menanduk lawannya. Sebelum pertandingan berlanjut, Daigo mengatakan ke Satoshi bahwa dirinya adalah pelatih terkuat dan paling mengesankan saat ini di prefektur Hun. Namun ia masih tak puas dengan pencapaian tersebut, maka dari itu Daigo mengikuti kejuaraan dunia Pokemon. Lantas dengan memenangkan turnamen kejuaraan dunia Pokemon, dirinya bisa menyebut jika ia pelatih terkuat dan paling mengesankan di dunia. Melihat ungkapan Daigo yang berkobar-kobar, di ruang tunggu Karne sangat terkejut menyaksikan semangat Daigo yang baru pertama kali ia lihat.
sama halnya dengan Alan. Lalu di lapangan Satoshi juga tak ingin kalah, ia juga mendeklarasikan diri untuk orang-orang yang mendukungnya di rumah, sekaligus dengan para Pokemonnya, bahwa ia akan memenangkan pertandingan kali ini. Setelah itu pertarungan pun kembali dilanjutkan. Nampaknya tandu itu membuat Unorakun terlempar dan ia pun tumbang tak sanggup melanjutkan pertandingannya. Maka dengan demikian Daigo memenangkan pertandingan tersebut. Di tribun teman-teman Satoshi sedih menyaksikan kekalahannya. Tapi di sisi lain tim Rocket, terutama Musashi, nampak kesal karena Satoshi kalah. Dan ia marah-marah. Tampaknya diam-diam mereka ternyata mendukung Satoshi. Kemudian Satoshi pun mengeluarkan Pokemon keduanya, yakni Gengar. Lalu dengan Gengar, Satoshi langsung menyerang kembali. Serangan itu nampaknya sangat telak terkena Bos Drago, dan ia mengalami efek terbakar karena serangan tersebut. Menyaksikan itu keluarga Satoshi sangat senang, terutama Pokemon tipe api milik Satoshi yang telah menjadi sensei bagi Gengar. Kembali ke lapangan yang dimana Daigo mulai menyerang. Namun setelah melancarkan serangan, Bos Drago kembali merasakan efek terbakar, yang mana hal itu menguras kekuatannya. Di arah lain Gengar juga masih bertahan. Lalu setelah itu pertarungan kembali berlanjut. Bos Drago yang menerima serangan itu terlihat masih bisa bertahan. Namun tak lama, efek terbakar juga muncul kembali. Dan ia pun tumbang. Setelah itu Daigo mengeluarkan Uredel. Ketika dilihat indeksnya, Uredel merupakan Pokemon yang menangkap mangsa dengan tentakelnya, sekaligus menyerap nutrisi mangsanya. Lalu di lapangan pertandingan kembali berlanjut. Nampaknya Gengar terpojok dengan tentakel Uredel. Bahkan ia sampai tertangkap. Mengetahui itu Go mulai menyadari alasan Daigo memilih Uredel, yakni karena Gengar gesit. Daigo lalu mempertahankan serangannya. Melihat itu Alan dan Karne nampaknya menyadari bahwa itu adalah sinyal jika Uredel akan mengalahkan Gengar secepatnya. Tapi sepertinya Satoshi masih bisa bertahan dari cengkraman Uredel. Dan ia mendapat cara untuk melepas cengkraman tersebut. Setelah lepas dari cengkraman itu, nampaknya mereka langsung beradu serangan. Tapi sayangnya Gengar pun kalah karena staminanya yang sudah banyak terkikis. Maka dengan demikian Pokemon Satoshi hanya tersisa seekor lagi, yakni Pikachu. Namun di tribun Hope sepertinya ragu dengan keputusan Satoshi yang memilih Pikachu, karena baginya gerakan listrik tak begitu efektif. Lantas Go juga menambahkan jika Daigo masih memiliki Metagross, sepertinya ini akan menjadi pertempuran yang sulit bagi Satoshi. Begitupun di sisi lain tim Rocket nampak sangat bersemangat mendukung Pikachu. Lalu kembali pada pertandingan. Melihat taktik dan kecepatan Pikachu, Go menyimpulkan jika Uredel menggunakan teknik pemulihan. Maka dengan begitu Satoshi harus menyelesaikan pertandingan kali ini dengan cepat. Dan ya, Uredel menyerang dari bawah, sementara di atas langit Pikachu berusaha menahannya. Electrowave itu nampak berhasil menahan serangan Uredel. Melihat keberhasilan itu, teman-teman Satoshi sangat antusias. Begitupun dengan Dundee yang semakin penasaran melihat pertandingan mereka. Lalu pertarungan berlanjut dengan serangan Iron Tail. Sampai akhirnya menerima serangan itu Uredel tak bisa lagi bertahan. Maka dengan demikian sisa Pokemon mereka pun sama-sama satu ekor.
Di sana Daigo kagum dengan Satoshi karena setiap serangan dan keputusan Satoshi terhadap Pokemonnya selalu mengejutkan dan tak terduga. Setelah itu Daigo pun kembali mengeluarkan Metagross sebagai yang terakhir dari Pokemonnya. Kemudian Daigo juga nampak akan menggunakan evolusi Mega. Nampaknya ini menjadi keadaan yang sulit bagi Satoshi dan Pikachu. Tapi setelah evolusi itu, Satoshi pun langsung mulai menyerang terlebih dahulu. Namun sayangnya serangan Pikachu tak ada yang mengenai Mega Metagross karena Mega Metagross bisa memprediksi setiap lintasan petir milik Pikachu. Kemudian Daigo mengambil giliran untuk menyerang balik. Sepertinya serangan tersebut nampak telak terkena Pikachu. Teman-teman Satoshi bahkan para peserta lain terkejut melihat hal itu. Lalu Carne mengomentari jika Mega Metagross memiliki kemampuan dan pemrosesan informasi yang unggul. Oleh sebab itu segala upaya yang dilakukan Pikachu bisa diperhitungkan dan setiap serangannya bisa dihindari dengan mudah oleh Mega Metagross. Tapi nampaknya Pikachu masih berusaha untuk bertahan. Serangan psikokinesis tersebut membuat Pikachu babak belur. Di sana Satoshi dihadapkan dengan kondisi yang sulit. Tapi tak lama Satoshi pun mengambil keputusan, yakni dengan ia melempar topi yang pertanda ia bakal menggunakan Z-Move. Melihat serangan itu, Daigo sangat terkejut karena Pikachu bisa mengatur aliran listriknya. Sampai kemudian Satoshi pun mengakhiri dengan Iron Tail. Sungguh overpower, Mega Metagross pun dikalahkan. Maka dengan demikian Satoshi pun memenangkan pertandingan. Dan ia masuk ke semifinal untuk nantinya melawan Sirona. Lalu si moderator mengumumkan jika ada 4 peserta yang berhasil masuk ke semifinal, yakni peserta Dande, peserta Carne, peserta Sirona, dan Satoshi. Singkat cerita, di luar stadion, Daigo, Alan, dan Iris memberikan dukungan ke Satoshi untuk nantinya tidak kalah melawan Sirona. Lalu setelah itu mereka pun pamit untuk pulang. Oke, cukup sekian, jadi itu alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 59. Jangan lupa support channel kami, like, comment, and subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.